Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman yang sudi mampir di channel kami. Untuk season yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai terbaginya kalimat. Saya akan meneruskan yang kemarin. Waqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Tining banyak-banyak tu mana kalam salah satun paneka telo ismun wa fi'lun wa harfun ropana isim wa fi'il wa harfun ja'a lima'nan. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian kalam yang tersusun jadi 3 bagian. Yang pertama adalah isim. Nanti kita akan jelaskan bersama-sama, dan juga yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah huruf ja'a lima'nan. Ismun yang dikatakan isim huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi ahadil asminati salasati. Jadi yang dikatakan isim adalah kalimat yang menunjukkan suatu makna di dalam dirinya dan tidak bersambung dengan zaman yang 3, bersamaan dengan zaman yang 3. Artinya kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha itu memang isim bisa berdiri sendiri tanpa harus disandarkan kepada kalimat yang lain. Artinya seperti itu. Artinya isim mempunyai kedudukan tersendiri. Dan isim itu tidak bersamaan dengan zaman yang 3, yang mana zaman madi, zaman hal, zaman mustaqbal. Itu nanti bisa dijelaskan nanti ketika membahas masalah fi'il, karena zaman yang 3 itu dimiliki oleh fi'il tersendiri. Contoh misalkan seperti lafal ka Zaidin, Zaidun. Zaidun ini tidak mempunyai zaman. Artinya tidak mempunyai baik zaman madi, zaman hal, ataupun zaman mustaqbal. Wa ana wa hadha. Terus yang kedua, wa fi'lun, yaitu fi'il, wa huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat bi ahadil asminati. Yang dikatakan fi'il adalah kalimat yang menunjukkan atas makna tersendiri, yaitu bisa berdiri sendiri, tidak harus dengan bersampingan dengan yang lain. Waqtaronat bi ahadil asminati, dan bersamaan dengan salah satu zaman as-salasati yang 3. Artinya fi'il mempunyai zaman yang 3. Fa in dalat ala zamani madin, jika kalimat tersebut menunjukkan zaman madi, fahiya al-fi'lul madi, maka ketahuilah itu adalah fi'il madi. Nahu koma, seperti halnya lafal koma. Maka di sini apabila harus kita mengetahui terhadap zamannya. Apabila zamannya memang menunjukkan zaman madi, zaman yang dikatakan zaman madi adalah zaman yang sudah terlampaui. Masa lalu, seperti kekinian adalah masa lalu. Apabila menunjukkan masa lalu, maka itu bisa dipastikan adalah fi'il madi. Seperti misalkan lafal fa'ala, nasoro, doroba, fataha, alima, dan seperti yang lainnya, khoroja. Tapi di sini dicontohkan lafal nahu koma, seperti lafal koma. Lanjut. Wa indalat ala zamanin yahtamilu al-hala wal istiqbala fahiya al-fi'lul mudari'i. Al-fi'lul mudari'u. Nahu yakumu. Jika kalimat tersebut menunjukkan zaman yang mana zaman tersebut masih ihtimal. Artinya ihtimal di sini belum ada kepastian. Masih diragukan apakah ini masuk zaman hal ataupun zaman istiqbal. Maka di situ berarti fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari mempunyai 2 zaman,
yaitu zaman hal, yang ini zaman hal, dan juga zaman istiqbal. Yang dikatakan zaman hal adalah zaman yang pada saat itu dikerjakan. Pada saat itu dikerjakan. Misalkan saya sedang lagi membaca kitab, itu berarti zaman hal. Zaman istiqbal adalah zaman yang akan dikerjakan. Seperti misalnya saya mau tidur, sebentar lagi saya mau tidur. Itu adalah zaman istiqbal, zaman yang akan dikerjakan. Maka ketahuilah itu berarti fi'il mudhari, yang mana fi'il mudhari mempunyai dua zaman, yaitu zaman hal dan juga istiqbal. Sedangkan fi'il madi tadi yang fi'il madi adalah hanya punya satu zaman, yaitu zaman madi atau zaman masa lalu. Gitu. Nahu contoh misalkan yakumu seperti halnya lafal yakumu, yansuru, yadribu, yaftahu, ya'lamu dan semacam dan yang lainnya seperti itu. Itu menunjukkan ihtimal, artinya harus dilihat qarinah sebelumnya. Apakah itu termasuk zaman hal ataupun zaman istiqbal. Nanti ada qarinah tertentu sebelum ada kalimat tersebut. Nanti kita adakan beberapa hal yang harus diketahui oleh teman-teman, misalkan bukan hanya nahu, akan tetapi juga dengan seringnya kita membaca kitab itu juga membantu teman-teman untuk lebih cepat membaca kitab kuning. Wa in dallat ala talabis syai'i fil mustaqbali fahiya fi'lul amri. Namun ketika menunjukkan kalimat tersebut menunjukkan atas makna tolabus syai' artinya meminta sesuatu dalam fil mustaqbal, maka berarti adalah fi'il amar. Adalah fi'il amar, yaitu fi'il ada 3. Fi'il madi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amar. Fi'il madi sudah jelaskan tadi bahwa fi'il madi mempunyai zaman madi, masa lalu. Sedangkan fi'il mudhari mempunyai 2 zaman, yaitu zaman hal dan juga zaman istiqbal. Sedangkan yang ketiga adalah fi'il amar, yang dikatakan fi'il amar adalah bimakna tolab, artinya bimakna perintah. Seperti contoh nahu kum, berdiri kamu, berdiri. Wadrib, seperti wadrib. Kalau misalkan berbahasa Madura, mokola sampian, kum mencengah sampian. Itu. Jadi yang dikatakan fi'il amar adalah bimakna tolabus syai' fil mustaqbali, ataupun dinamakan perintah. Terus yang ketiga adalah huruf. Wa harfun ja'a li ma'nan. Yang ketiga, pembagian daripada kalimat. Yang pertama sudah isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Yang dikatakan huruf. Nanti kita baca bersama ya. Huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi gairiha. Adalah yang dikatakan huruf adalah kalimat yang menunjukkan atas suatu makna tetapi tidak bisa berdiri sendiri, fi gairiha. Artinya huruf itu masih membutuhkan terhadap kalimat yang lain, baik kalimat fi'il ataupun kalimat isim. Harus didampingi, artinya huruf tidak bisa berdiri sendiri. Harus disandingkan dengan kalimat fi'il ataupun dengan kalimat isim. Nahu ilah, seperti halnya contoh ilah, wa khal dan hal, walam dan lam. Ini beberapa huruf ya, huruf ilah, huruf jer, wa hal, walam. Fahadhil amthilatu isyaratun illa annal harfa ala salasati anwa'in. Maka bisa dipastikan dengan contoh ila wa hal walam, yang 3 ini ila wa hal walam,
maka bisa ditarik kesimpulan bahwa illa annal harfa ala salasati anwa'im, sesungguhnya huruf itu terbagi jadi tiga macam. Yang pertama mustarokin, yaitu mustarok bainal asma'i wal af'ali, yang di antara isim dan juga fi'il. Yang dikatakan mustarok adalah sama-sama masuk, yaitu huruf tersebut bisa masuk terhadap isim dan juga bisa masuk terhadap fi'il. Contoh misalkan kahal. Hal di sini, hal ini bisa masuk terhadap huruf yang bisa masuk terhadap fi'il ataupun bisa masuk terhadap isim. Contoh, nahu hal zaidun qa'imun, ini yang masuk terhadap isim. Hal zaidun qa'imun, apakah Zaid itu berdiri? Hal zaidun paingkitin Zaid qa'imun panika mancing. Wahal yakumu zaidun, ini contoh terhadap yang masuk ke fi'il. Wahal yakumu zaidun, apakah Zaid berdiri? Sama juga. Apakah Zaid berdiri? Cuma di tatanan susunannya itu ada susunan fi'il, susunan ismiyah, ya isim. Wahal zaidun qa'imun, yang ini susunan fi'il. Wahal yakumu zaidun. Jadi yang pertama adalah mustarok, bisa masuk terhadap isim ataupun bisa masuk terhadap fi'il. Contohnya hal zaidun qa'imun wa hal yakumu zaidun. Wa muhtasin, dan juga yang nomor dua adalah yang muhtasun, artinya tertentu, bil asma'i kalaban, dengan isim tertentu. Huruf tersebut memang tertentu terhadap isim, artinya tidak bisa masuk terhadap fi'il, hanya bisa masuk terhadap isim. Kaila, contoh seperti ila. Nahu sirtu minal basrati ilal kufati. Ajaran Basra Kola minal basrati, dari Basra ilal kufati, sampai ke kota Kufah. Saya berjalan dari kota Basra sampai ke kota Kufah. Ini ila ilal Kufah ini muhtasun, artinya tertentu terhadap isim. Ini tidak bisa masuk terhadap fi'il. Ya. Terus yang ketiga, wa muhtasin bil af'ali, sebaliknya yang nomor dua. Yang nomor dua muhtasun bil asma'i, yang ketiga muhtasin bil af'ali, artinya tertentu terhadap fi'il. Contoh seperti kalam, lam, nahu lam yadrib, seperti lam yadrib. Ini lam di sini adalah lam huruf amil jasm, ya, yang ketika masuknya terhadap fi'il mudhari. Artinya lam di sini memang tertentu terhadap fi'il. Tidak bisa lam masuk terhadap isim karena ini sudah ketentuan. Jadi ada tiga. Yang pertama mustarok, bisa masuk terhadap isim ataupun fi'il. Contoh huruf hal. Yang kedua muhtasin bil af'ali, tertentu terhadap isim, bil asma'i, terhadap isim. Contoh ila, ini tidak bisa ila masuk ke fi'il. Yang ketiga wa muhtasin bil af'ali, tertentu terhadap fi'il, seperti lam yadrib. Oke, saya doakan moga-moga bisa bermanfaat, bisa mengambil manfaat daripada pembelajaran kali ini. Mungkin sampai di sini dulu. Mungkin di lain session saya akan melanjutkan kajian ataupun ngaji kitab Nahwu, yaitu Jurumiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.